Selamat datang di channel Muda Belajar Pemrograman. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai perulangan yang tipe dual ya. Di sebelumnya kita sudah membahas for dan while. Nah, untuk dual ini bagaimana sih cara penggunaannya? Apakah sama dengan while? Ya, karena namanya hampir sama, atau sama dengan for. Oke, tidak usah terlalu lama, silahkan teman-teman semua buka NetBeans-nya kembali, dan untuk pembahasan kali ini akan saya mulai sekarang. Baik, kita buat kelas terlebih dahulu. Oke, kita kasih nama perulangan dual. Oke. Sorry ya, suaranya agak serak-serak, becek kayak gitu ya. Masih kurang fit soalnya, tapi tidak apa-apa ya, untuk sharing sama teman-teman semua. Oke, kita bikin. Sorry. Kita bikin main method seperti biasa. Oke. Nah, untuk dual ini strukturnya berbeda dengan while ya, berbeda dengan while. Jadi untuk dual itu kayak gini ya, do, kemudian di sini kasih while seperti ini ya. Ini. Oke, sebagai contoh nih ya, kita mau buat seperti kemarin ya, 1, 2, 3, 4, 5 kayak gini ya, secara apa ya istilahnya ya, baris kayak gini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita bisa bikin ini dulu, int i, misalkan berapa kali mau diulang, 5 kali kayak gini ya. Do, kita cetak i ini ya, ini mulai awal aja 1 kayak gitu ya, karena ini kan menanjak kayak gitu ya, dimulai dari 1 sampai 5, kecuali nanti misalkan 5, 4, 3, 2, 1 di sini 5. Oke, nah kemudian di sini i kurang dari sama dengan 5, nah kayak gini ya. Oke, nah kita coba eksekusi terlebih dahulu, nanti akan saya jelaskan konsepnya. Oke, wah, kalau kayak gini nih. Oke, kenapa ada yang tahu enggak teman-teman semua? Kira-kira bakalan sampai selesai kayak gini ya, infinite loop ya. Kenapa soalnya? Ya betul sekali, kita belum kasih counternya ya untuk menghitung berapa kali ini akan diulang. Ya kita taruh sini aja. Kita kasih increment i-nya kayak gini ya. Kita setiap kali pengulangan selesai ya, 1 kali pengulangan selesai dia akan nambah 1, selesai lagi nambah 1, dan seterusnya. Oke, saya run. Nah, baru di sini muncul. Oke, ln-nya saya hapus supaya sesuai dengan yang kita harapkan ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya, sampai belakang. Ini saya kasih ln supaya build successful-nya ada di bawah ya. Nah, ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Baik, jadi gini, untuk alur dari dual sendiri ya, sebenarnya gampang ya, kayak yang kemarin sih ya, walaupun beda tapi sebenarnya gampang di sini. Jadi untuk dual ini strukturnya adalah kita menggunakan ya tentunya keyword do ini ya teman-teman semua ya. Di sini kan ada keyword do ini. Nah, do itu kan kalau di bahasa Indonesia kan artinya lakukan kayak gitu ya. Nah, di sini ada do ini. Do, kemudian di sini ada statementnya ya, atau ada aksinya. Kemudian di bawah sendiri ini ada kondisi. Kayak gini ya. Nah, ini sorry. Ini pertama kali dieksekusi, kemudian kalau nanti dia true, maka statement akan dieksekusi. Setelah itu dia akan mengeksekusi yang bagian while. Di kondisinya kayak gini.
Oke. Nah, kemudian int i sama dengan 1 ini apa? Ini merupakan variabel ya, inisialisasi variabel ya, untuk tentunya nanti digunakan untuk berapa kali akan melakukan proses pengulangan. Nah, gitu. Nah, cara bacanya gimana untuk struktur dual ini? Jadi gini teman-teman semua. Do, lakukan apa yang ada di dalam kurung kurawal ini atau bracket ini ya, namanya bracket ya. Do, lakukan yang ada di kurung ini. Ya, berarti nomor 2 ini lakukan eksekusi. Jadi sistem out print i1. Kayak gitu ya. Nah, kemudian i++, i yang tadinya 1 jadi berapa teman-teman? Oke, jadi 2. While i 2 kurang dari sama dengan 5, true atau false? True kan ya? Di sini true ya. Nah, ketika true dia balik lagi ke do. Kayak gitu ya. Ketika true dia akan balik lagi ke do ini. Dia akan balik. Ya, dia akan balik ke sini ketika kondisinya di sini adalah true. Ya, ketika true dia akan balik. Oh, ini kebalik ya. Nah, ini. Ya, jadi ketika true dia akan balik ke do. Sistem out print i tadi kan 2 ya, cetak 2. Di sini 2 cetak. I++, i sekarang jadi 3. 3 kurang dari sama dengan 5, cetak lagi 3. 3 plus 4. 4 kurang dari sama dengan 5, betul? Cetak lagi 4 ya. Kemudian 5 kan? 4 plus kan ya. 5 kurang dari 5, betul? Cetak 5. I++, sekarang 6. 6 kurang dari sama dengan 5, true or false? False. Nah, ketika false maka perulangan yang ada di do ini akan diselesaikan. Udah enggak dikerjakan lagi, sudah selesai. Ya, jadi kayak gitu teman-teman. Jadi untuk do ini dia akan melakukan sesuatu terlebih dahulu baru membaca kondisinya. Kayak gitu ya. Nah, cukup simpel kan ya, enggak susah ya untuk penggunaan do while ini. Nah, misalkan ya teman-teman semua ya, ini akan saya buat 10 gini ya, 10. Saya jalankan, saya run. Nah, di sini 10 ini ketika melihat kondisi di sini sebenarnya sudah salah ya, walaupun pertama kali dieksekusi. Ya, jadi 10 kan ya. Kalau baca di sini langsung kondisi ini kan ya, 10 kurang dari sama dengan 5 kan salah ya, apalagi di sini nanti di plus jadinya kan 11. 11 kurang dari 5, udah langsung salah. Tetapi di sini akan muncul satu kali eksekusi. Kenapa? Karena ketika menggunakan do while dia akan dikerjakan setidaknya satu kali walaupun kondisinya langsung false di sini. Ya, jadi itulah ya untuk penggunaan do. Jadi kalau while beda lagi, kalau while dia dibaca kondisinya terlebih dahulu. Kalau pertama udah false ya maka tidak akan dicetak sama sekali. Kalau misalkan mencetak kayak gitu, intinya perulangannya tidak dikerjakan sama sekali. Nah, kalau do berarti minimal satu kali dia akan dikerjakan. Ya, cukup sederhana ya teman-teman semua ya. Nah, misalkan tadi kan 1 2 3 5 4 5 gitu ya. Kita mau balik 5 4 3 2 1 seperti contoh yang di video sebelumnya. Nah, di sini kita tulis 5 kayak gitu ya. Ini kita kasih minus-minus. Terus i lebih besar sama dengan 1. Nah, dibalik kayak gitu ya. Nah, saya run. Nah, 5 4 3 2 1. Ya, kayak gitu ya teman-teman ya. Ini nanti untuk kondisi di sini juga nanti teman-teman bisa menggunakan operator logika ataupun yang lainnya asalkan menghasilkan nilai boolean. Ingat ya, di sini harus nilai boolean. Kalau enggak true ya false ya. Jadi true akan dieksekusi lagi, ketika false dia sudah berhenti. Udah kayak gitu aja. Ya, jadi kayak gitu teman-teman. Sangat simpel sekali ya untuk penerapannya, enggak susah seperti yang dibayangkan. Ya gitu. Nah, kalau di sini nanti mau nyetak yang lainnya lagi macam-macam kayak gitu ya. Ya, itu nanti teman-teman semua bisa eksperimen sendiri ya. Kayak gitu ya, yang mau dicetak gimana? Misalkan ini mau menurun 5 4 3 2 1. Berarti sini kasih ln, atau mau bikin seperti yang di video sebelumnya, bikin
Deret aritmatika juga bisa, deret geometri juga bisa, rumus-rumus tertentu yang diulang juga bisa. Jadi sama kayak yang while dan yang for, bisa melakukan proses-proses seperti itu. Baik, seperti itu ya teman-teman ya untuk pembahasan dual. Ya, kali ini kalau misalkan dari pembahasan ini teman-teman semua ada yang mau ditanyakan, silahkan, nggak usah ragu, nggak usah sungkan, bisa tulis di kolom komentar di bawah video ini. Baik, sampai jumpa di pembahasan untuk topik-topik yang lainnya. Bye-bye.